Makanya kalau misalnya pengen tahu rahasia-rahasia yang lain, nonton Persib Podcast ya. Senang tuh mereka, nggak jadi gitu kan. Gitu. Mantap, Adam Eyebrow, cina aku tuh bingung kan. Ini yang orang pengen tahu adalah bagaimana update kondisinya Bule dan juga Bow. Artinya untuk musim kompetisi ini lepas. Nick juga mungkin termasuk pemain yang tanda kutip jarang sebenarnya kalau kena cedera gitu ya. Ada treatmentan khusus nggak Pak Dok? Sebenarnya untuk Nick Kuiper sendiri dia tidak mau makan obat-obatan. Jadi kalau dulu memang saya ada mendapatkan beberapa atlet. Ya. Nah. Kalau memang sebetulnya tenaganya habis, nafasnya habis, dia tiba-tiba saya bilang nih sebentar lagi pegang engkel. Welcome back again to Persib Podcast. Untuk menjadi yang terbaik, butuh semangat dan kerja keras. Indomie goreng hadir dengan aroma dan rasa yang selalu bisa bikin hari penuh semangat. Seperti juga para fans yang semangatnya jadi inspirasi untuk raih kemenangan. Terus semangat bareng Indomie goreng. Indomie goreng, ayo semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto Persipsa alam dunia, ketemu lagi di Persib Podcast. Kok gak ada suaranya? Ini menang loh, Persib Persib Podcast yang dipersembahkan oleh Indomie. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie, bangkitkan semangat. Seperti biasa Ninit Kaluna tidak sendiri karena sudah hadir juga para narasumber yang siap membahas apa berita paling update dari Persib Bandung. Yang pertama seperti biasa, Kang Jenal Arif. Abo, apa kabar? Baik, alhamdulillah Nit. Wah, semangatnya beda kalau misalnya 3 poin di kandang lawan. Oh, udah pasti dong. Udah pasti. Apalagi nanti kita bahas. Nanti dibahas. Oke. Narasumber yang kedua ini adalah yang punya peranan penting di balik kesehatan, keprimaan dari para pemain Persib di lapangan. Boleh kasih tepuk tangan Dokter Raffi. Waalaikumsalam. Pak Dok, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Kemarin ini mungkin di antara para bobotoh nih ya sempat ada yang melihat juga kalau Dokter Raffi ini sempat dirawat di rumah sakit. Tedamang naon Pak Dokter? Memang pada saat itu mungkin ada satu kelelahan dan saya memerlukan waktu istirahat karena dari pada saat perawatan diagnosa sampai akhir saya keluar perawatan tidak ditemukan adanya kelainan apa-apa. Oh, jadi di piwarang istirahat gitu ya. Nah, kalau dokter tim sakit, jadi gini, kalau misalnya para pemain atau ada yang di tim sakit itu yang memantau bertanggung jawab adalah dokter tim gitu ya. Betul. Kalau dokter tim yang sakit, yang ngurusnya siapa Pak Dok? Yang ngurusnya saya ke teman sejawat di rumah sakit, tapi tidak melupakan juga support sama pemberian semangat dari tim, dari pemain, dari official, dari pelatih untuk segera bisa melewati apa yang saya rasakan atau sakit saya. Alhamdulillah. Ngalongok. Ya, alhamdulillah. Oke, pada datang semuanya. Nyandak buah Pak Dok? Pemain? Alhamdulillah. Oh, aya kue manya pangintennya, kue donat ayanya, dan nyandak Indomie aya nah bade di pasihan ku Ninitnya Pak Doknya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya, Ninit ingetin lagi kalau bobotoh mau nonton Persib Podcast jangan lupa juga sambil makan Indomie goreng. Apalagi kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, Indomie goreng ini enak banget kalau dimakannya pakai telur, pakai ayam, pakai sayur-sayuran, jangan lupa dicengekan. Gitu. Oke, kita membahas tentang pertandingan Persib kemarin yang akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan di kandang lawan secara dramatis. Kenapa dibilang secara dramatis? Karena kita tahu kalau di babak pertama permainan ini mungkin ada sebagian yang udah hopeless gitu kan ya. Tapi pas begitu masuk babak kedua sampai dengan akhirnya kita bisa membalikan keadaan dan menang
tepuk tangan dulu dong. Kita apresiasi untuk seluruh perjuangan dari tim Persib di Singapura kemarin. Sebelum kita ke Aabo, kita sekarang ke Pak Dokter dulu. Melihat pertandingan kemarin 90 menit plus ya Pak Dok ya. Kita melihat para pemain ini tidak ada yang kelihatannya tanda kutip ya kecapean. Mungkin kalau misalnya capek ya wajar ya Pak Dok ya, namanya juga dalam sebuah pertandingan. Tapi kayaknya masih tetap bisa menjaga kondisinya prima gitu. Padahal kita tahu kalau Persib ini jadwalnya padat banget gitu. Jedanya juga nggak punya waktu lama untuk recovery gitu. Ini sebenarnya rahasianya apa dari Pak Dokter dan tim? Ya, jadi memang alhamdulillah pada saat ini koordinasi kita antara manajemen, tim di Persib, antara pelatih kepala, asisten pelatih, terus sama tim kesehatan dan di bawahnya terkoordinasi dengan baik. Jadi selain latihan fisik yang diberikan oleh pelatih dan asisten pelatih, karena mereka mempunyai periodisasi latihan, jadi kapan harus latihan, kapan harus melakukan recovery dengan meliburkan para pemain. Selain itu juga kita dari tim kesehatan mempersiapkan juga beberapa asupan makanan yang diperlukan oleh mereka. Jadi salah satunya asupan makanan buat mereka adalah mana makanan buat energi atau buat tenaga, mana makanan buat rehidrasi, jadi mengembalikan keringat yang hilang supaya cepat kembali. Jadi itu. Ketiga untuk recovery otot. Keempat buat proteksi tulang dan persendian, sama untuk meningkatkan imunitas. Dan alhamdulillah karena berkoordinasi dengan baik, semua ini kita lakukan dan pasti ada hasilnya. Pemain kita sebetulnya bisa bertahan di 2x45 atau mungkin nanti kalau ada tambahan insya Allah bisa kuat. Iya benar. Itu karena memang yang namanya fisik ini kan mau nggak mau menjadi sebuah faktor penting gitu ya Pak Dok ya. Dan ini adalah kerjanya dari Dokter Raffi beserta dengan tim yang ada di belakang gitu ya. Jadi tim di belakang tim. Nah itu penting. Sekarang kita ke Aabo, nonton pertandingan kemarin, kebetulan Aabo juga nonton bareng ya. Ya, kita nobar di sini di Geraha kemarin. Di Geraha. Nah, ini kalau ngelihat pertandingan kemarin deg-degan mah pasti ya. Di awal rungsing, deg-degan sampai akhirnya kayak yang wah menang. Alhamdulillah. Melihat permainan kemarin gimana secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan ya Nit. Kalau melihat para pemain, saya melihat sebelum pertandingan kemarin ya. Karena ketika melawan Semen Padang terlihat para pemain itu sebetulnya bukan kecapean. Apa yang dokter sampaikan tadi terkait masalah gizi, hal itu udah sesuai semua, tetapi ada faktor kejenuhan mungkin ya dari para pemain. Ya, itu memang berpengaruh sekali dengan jadwal yang begitu padat. Saya sih berpikir bahwa kemarin pemain masih ada di fase itu. Tetapi di babak pertama apalagi kita sudah kecolongan di menit-menit awal, meruntuhkan mental para pemain. Tetapi ya itu tadi ya, strategi Bojan dan kemauan semua pemain seperti tidak mau kalah di kandang lawan, dan terlihat kemarin. Kalau berbicara masalah capek, saya sudah tidak meragukan itu Dok. Karena terlihat para pemain determinasinya kuat banget. Cuman kalau agak sedikit melamun ya di babak pertama terlihat sekali. Itu. Kalau kita berbicara babak pertama dulu ya, sebelum kita berbicara babak kedua. Babak pertama Aya ngalamun nama gitu ya. Nah, Pak Dokter kemarin pas melihat pertandingan babak yang pertama dulu lah ya, nyambung dari Aabo gitu. Aya ngalamun Pak Dok ningal permainan. Pada saat babak pertama pemain agak temponya agak lambat, tapi mungkin salah satunya ya tadi karena jadwalnya terlalu dekat, terus perjalanan ke Singapura juga, terus pada saat di Singapura disajikan di lapangan yang sintetis yang sebenarnya jarang sekali pada saat latihan atau pada saat pertandingan kita lakukan. Tapi ya alhamdulillah di babak kedua dengan semangat yang mental yang bagus, semangat juang yang bagus, kita bisa menghasilkan gol di kalau nggak salah di 10 menit terakhir pada saat mau selesai, dan kita menang alhamdulillah. Abo, kita ngomong di babak yang pertama, Persib kegolan 2 gol langsung loh ya, menit 8 dan menit 23 kalau nggak salah. Nah, ini kan bisa dibilang kayak menit-menit awal ya, karena
teu acan satengah permainannya gitu kan ya, udah 2-0. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin gol yang pertama ada miskoordinasi di antara para pemain belakang dengan penjaga gawang gitu kan. Dan itu bikin kayak jujur ya, mungkin yang nonton juga terpukul. Jangankan yang main gitu, anu nonton ge reuas kan gitu. Cana naon geus gol geningan gitu. Karena melihat itu gimana Bo? 2 gol cepat dari Lion City. Iya, kalau melihat secara taktikal ya, kedua tim kemarin yang mempunyai inisiatif melakukan high press ternyata mereka, ya kan. Nah, sebetulnya saya juga berharap Persib juga melakukan itu, tetapi mereka lebih unggul duluan. Maksudnya unggul duluan dalam melakukan tempo penekanan di pers area kita. Oke. Terkait masalah koordinasi yang sebetulnya terjadi kemarin, biasanya bola-bola seperti itu paling sulit diantisipasi nih. Oke. Bola yang progresi langsung ke depan kayak gitu, biasanya 2 center back. Ini menurut kacamata Abo ya, 2 center back. Apakah kamu yang ambil atau saya yang stay atau kamu yang ambil? Nah, ini kan bolanya di antara 2 lawan kan kemarin. Nah, seperti itu. Jadi memang sulit diantisipasinya. Memang umpannya juga sangat berkelas. Gitu. Jadi hal yang sangat wajar sih sebetulnya di menit-menit awal, tetapi kembali lagi para pemain ketika tertinggal 1 gol dan bahkan kemasukan lagi 1 gol, mereka yang tadi kita bahas di awal terlihat memang agak sedikit panik dan ngelamun lah mungkin ya. Tapi ya ini bagian dari taktikal yang sangat jitu. Kalau menurut saya di babak kedua terlihat para pemain betul-betul bangkit ya. Bangkitkan semangat. Ya, dan yang paling utama menurut saya sih faktor kemarin kenapa Persib bisa mencuri 3 gol di babak 10 menit kedua terakhir. Itu faktor mentality. Mentality para pemain yang sebetulnya ya mentalnya mental juara gitu. Iya. Tidak diragukan lagi itu nih. Oke, karena kalau misalnya kemarin kita dengar juga pada saat kita nonton ya, komentator juga bilang bahwa ini baru Persib gitu kan, ini baru Persib yang sesungguhnya gitu, bermain ya seperti Persib gitu kan. Awal-awal memang sempat ada kayak dibilang mungkin tertekan ya Persib ya, dimana ketika memang kita pegang bola, pemain lawan udah langsung mengepung gitu kan ya, kasar nama dikepung gitu kan. Jangan sampai kita emang bisa berkreasi ketika kita memegang bola gitu. Padok kalau pas nonton gitu kan ya, pas melihat seperti itu mungkin dari sisi Padok nih, kan tahu ya kondisi pemain satu persatunya gitu kan ya. Kadang-kadang suka memberikan motivasi tambahan nggak di luar dari technical pelatih ya gitu. Jadi selain pelatih memberikan arahan, kadang-kadang kita kan melihat jadi apa yang kurang, tapi saya tidak memberikan kritikan, tapi hanya misalnya pada saat nendang ternyata kena mister gawang, paling ngasih motivasi supaya tetap bersemangat, suatu saat kamu bisa melakukan gol, hanya itu aja. Jadi nggak sampai teknis, hanya pelatih yang menentukan. Pasti diberikan semangat supaya pemainnya juga tetap bermain baik gitu ya. Biasanya kan mungkin kalau misalnya dari sisi pemain, ada nggak sih gagal nih sekali gitu kan, terus langsung down gitu sebagai seorang mantan pemain, Abo? Ya, itu manusiawi. Karena kadang para pemain itu biasanya prestasinya itu yang menentukan arah pertandingan selanjutnya. Sentuhan pertama, ketika sentuhan pertama nggak kerebut, dia melakukan passingnya, bobot passingnya juga yang enak, bisa keterima sama teman juga, dan keadaan nggak kerebut lawan, itu membuat moral para pemain tersebut itu bisa naik, dan itu naik yang pernah saya rasakan. Kerasa sebagai seorang mantan pemain. Tapi kalau misalkan melakukan kesalahan sekali, nah itu paling sulit itu, butuh effort lagi untuk bisa kembali ke perform yang sesungguhnya. Dan suntikan-suntikan semangat seperti yang diberikan sama Dokter Raffi dan juga tim-tim yang lain itu sangat berguna untuk pemain ya. Berguna. Kadang-kadang ya kalau misalnya pelatih tadi apa yang disampaikan sama dokter, kalau pelatih lebih ke taktikal ya. Udah pasti itu sudah hak prerogatif pelatih. Tapi para pemain juga biasanya kalau sama dokter, misalkan lagi jalannya dok ya, nah, secara personal lah, mungkin saling ngobrol, nanti gini. Nah itu sebetulnya bisa membantu juga ya, si para pemain tersebut itu bisa segera bangkit. Apalagi kedekatan secara personal dengan dokter ya. Dokter kan udah lama banget, berarti kan hitungannya kayak berapa tahun dok? Udah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun, dan ternyata para pemain ini juga punya panggilan akrab ke Dokter Raffi ya, bukan Padok ya. Tapi manggilnya adalah sesuai dengan panggilan nickname-nya Pak Dokter, yaitu apa Padok? Dikasih tahu jangan. Nggak usah. Itu teh kenapa sih, Pak Dok? Kenapa ada panggilan memang itu? Boleh, tapi sebetulnya harus dok, itu sebetulnya panggilan saya dari kecil. Pada saat di rumah saya dibilangnya ya nama kesayangan, karena saya ada keturunan dari
Pakistan. Jadi orang tua teh bilang saya teh bebo teh. Jadi makanya kadang-kadang sampai kalau udah dewasa, kalau ada yang manggil bebo berarti ini orang-orang yang satu generasi waktu saat kecil. Tapi pada saat ini semua pada tahu. Iya. Salaman dulu saya ya. Kenapa? Sama soalnya Bebo sama Abo kan dari sana. Oh iya. Apakah aku harus ganti belakangnya O? Bo juga belakangnya biar jadi kayak kompak aja di episode ini gitu kan ya. Tapi memang ada kan Pak Dok yang manggilnya tetap sampai sekarang ya dengan nama panggilan itu kan ya. Ada. Siapa berarti Bang Jupe ya? Kalau Bang Jupe mah enggak, dia panggil dokter. Oh oke. Paling Dado, terus ada beberapa orang juga. Kalau enggak Febri. Iya. Jadi yang seperti itulah yang udah deket-deket. Oh, yang udah deket-deket manggilnya panggilan Ikrips juga gitu panggilan akrab. Jadi kebongkar kan, ketahuan nama panggilan Dokter Raffi di antara para pemain tuh siapa gitu. Makanya kalau misalnya pengen tahu rahasia-rahasia yang lain, nonton Persib Podcast ya. Nah, kita sekarang ngomongin babak yang kedua. Babak yang kedua ada permainan yang berbeda dari Persib Bandung. Ini ngomongin rahasia ya. Ada sesuatu yang terjadi di locker roomnya Persib pada saat pertandingan kemarin. Coach Bojan Hodak ini tanda kutip ya marah tapi memberikan motivasi untuk para pemain. Don't change anything now, 15 minutes. Nobody, everybody will stay. Need to be compact in the middle. Play to play football, don't play football. This is higher level, this is not Liga Indonesia. This is better. Yes, difficult because we put ourselves in trouble, but can change. Let's go, come on. All together against each other. Jadi memberikan motivasinya mungkin sampai Kak belibet Ninit ngomong memberikan motivasi tapi ya keras karena untuk membangkitkan lagi semangat para pemainnya. Terbukti babak kedua Persib bermain ini sangat berbeda dari babak pertama. Melihat babak kedua gimana Abo? Ya, seperti yang tadi saya bilang dari awal nih bahwa babak kedua terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Apalagi masuknya 4 pemain. Ya. Mailson, David, terus Adam Alis dan juga Robi Darwis. Mereka impactnya sangat positif banget. Apalagi Robi Darwis kemarin dengan sisa berapa ya di menit-menit terakhir itu dia melakukan penetrasi yang sebetulnya sangat impactnya sangat bagus. Dan dia mengeksploitasi di posisi wingback kiri mereka sampai akhirnya Robi Darwis melakukan crossing tapi sayang golnya masih dianulir. Mailson 5. Ya, betul sekali dan efektif sekali Robi Darwis kemarin. Dia kadang-kadang jarang sekali terlihat kehilangan bola. Tapi ketika dia sudah masuk running with the ball, dia melakukan crossingnya sangat baik banget. Sangat baik banget. Nah, kemarin juga kita melihat lagi permainan dari DDS ya. Ya, betul. Nah, sebelum kita bahas lagi DDS, ini kayaknya yang bikin Indomie udah mulai kecium karena memang Indomie goreng aroma dan rasa lezatnya siap bangkitin semangat kamu. Nah, sekarang kita bahas gol DDS. Tadi kan masuk 4 pemain ya, babak kedua ya Pak Dok ya. Ada Robi, lalu juga ada siapa tadi? DDS. Lalu Adam juga Alis. Adam Alis gitu kan. Satu lagi adalah Mailson 5. Nah, ini menjadi pembeda juga permainan Persib di lapangan. Tapi mau tidak mau kita bisa bilang juga bahwa golnya DDS itu kayak memberikan harapan lagi gitu kan. Setuju. Membangkitkan asa lagi nih. Oh bisa geningan. Kemarin sempat cedera nih Pak Dok ya. DDS. Kemarin pada saat main baru babak kedua. Ya terlepas dari itu adalah masalah teknis. Kondisi DDS sendiri sekarang udah berapa persen sih Pak Dok? Sebenarnya untuk DDS sudah dinyatakan sembuh sejak bulan yang lalu 3 atau 1 bulan ke belakang. Jadi memang belum berlatih bersama karena pada saat dia pemulihan cedera kan tidak melakukan aktivitas fisik sama dengan pemain yang lain. Artinya memang harus meningkatkan kebugarannya. Pada saat itu dia terus meningkatkan kebugaran. Nah, salah satu juga yang mungkin pelatih pertimbangkan untuk
pasca cedera kayaknya tidak mungkin kalau si atlet ini dimainkan langsung dalam 2 kali 45 menit. Jadi salah satunya juga strategi dari pelatih yang saya pikir sangat-sangat baik. Jadi dia selalu menanyakan kalau atlet yang pasca cedera ke tim kesehatan, kira-kira ini bisa nggak kalau dimainkan 30 menit atau di babak kedua. Dia selalu koordinasi dengan baik dengan tim. Iya, karena mungkin yang megang rekapan medisnya adalah tim kesehatan ya, Pak Dokter dan kawan-kawan. Jadi ditanya lagi sejauh mana pemain ini bisa bermain gitu kan ya. Karena nggak mau gambling juga pasti ya Pak Dok ya. Mau nanti pas kalau dimainkan dari awal ternyata di tengah-tengah ada kambuh masalah lagi, bakal merugikan tim karena harus digantikan. Terus memang pada saat penyembuhannya agak lama. Pada saat itu memang kita berdiskusi dengan tim pelatih, kita mencari aman yang supaya si atlet ini benar-benar sudah terbebas dari cedera. Jadi tidak mau ya baru ini udah bisa ternyata setengah-setengah nggak mau. Jadi memang ya alhamdulillah Bojan selalu mengutamakan hal-hal seperti itu. Jadi sesuai dengan detail ya. Tim kesehatan ya jadi kompak gitu. Ya rekomennya seperti apa gitu ya dari tim betul. kesehatan dia akan ikutin gitu kan ya. Baru mungkin ada adjustment masalah teknis nih. Abo melihat penampilan DDS kemarin efektifnya mungkin hanya bermain sekitar ya 30-20 sekian lah ya mungkin ya. Nah, kalau melihat golnya DDS, tadi yang aku bilang itu adalah gol yang membangkitkan lagi semangat, jadi memberikan harapan lagi. Melihat golnya gimana? Striker sama striker nih, Abo. Melihat gol ya? Iya. Kalau melihat gol, ya itu memang naluri seorang striker memang harus seperti itu ya. Bagaimana ketika tendangan yang begitu keras, second ball-nya itu yang paling utama. DDS dan sudah ada di posisi yang betul-betul sebetulnya dia free ya kemarin. Yang dua orangnya yang lawannya itu agak sedikit jauh. Dia dengan mudah dia menyundul bola sampai akhirnya bola masuk. Nah itulah sebetulnya yang membuat akhirnya Persib itu bisa moralnya semakin naik. Saya juga melihat ketika gol juga belum terlahir di 10 menit, tetapi para pemain Persib tidak menurunkan tempo. Mereka terus melakukan gempuran di lini pertahanan mereka. Walaupun sudah tertinggal 2-0 ya. Kalau orang sepintas melihat kemarin 10 menit itu sebetulnya impossible. Iya. Tetapi melihat perjuangan para pemain yang saya lihat beda banget di babak pertama dan babak kedua, mereka punya determinasi yang sangat tinggi, mentality, fighting spiritnya juga terlihat gitu kan. Makanya begitu gol itu tercipta, saya yakin kemarin wah ini pasti nambah lagi nih. Dan tidak berubah. Tidak berubah. Bahkan 1 menit menjelang pertandingan usai, kita nggak buru-buru. Kita tidak dulu terburu-buru kan. Kita masih tetap main position play-nya tetap terus berjalan, ngambil dari sini sampai akhirnya terjadilah gol itu yang saya betul-betul kemarin boleh dikatakan ini penampilan terbaik Persib di walaupun bisa berbicara di Liga ataupun di Asia, tapi inilah permainan terbaik Persib dengan mentality yang sangat kuat. Mental juaranya bener ya kemarin. Nah, permainan kemarin juga sebenarnya mungkin kalau tempo iya tinggi, walaupun memang tadi slow start di awal ya, agak-agak berbeda gitu kan ya. Ya namanya juga mungkin penyesuaian, banyak faktor seperti yang tadi sudah disampaikan juga, main di lapangan sintetis walaupun kita dapat official training gitu ya, cuman kan H-1 ya biasanya kayak gitu karena kemarin juga memang ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup keras nih Pak Dok. Salah satunya mungkin pelanggaran kepada Rahmat Irianto. Iya Riana. Kondisinya sekarang gimana nih Pak Dok? Jadi pada saat untuk pelanggaran yang dilakukan oleh lawan ke Rahmat Irianto, ya alhamdulillah tidak ada keluhan lagi. Jadi nyeri sesaat pada saat itu aja. Cuman di menit keberapa memang ada satu overuse daripada di kakinya. Jadi di bagian tumpuannya nyeri di bagian hamstring kaki kiri. Tapi saya berharap ini sedang diobservasi dan saya berharap bukan merupakan cedera yang serius karena pada saat setelah pertandingan saya minta laporan dari Beni.
saya lihat juga pada saat ada video sedang Pak Haji Umum membagikan sesuatu, ya joget-jogetan dengan santai. Mudah-mudahan bukan cedera yang serius. Oh, kayaknya mah gini, panginten Pak Dok, kan ai menang mah gak kerasa ya. Tah, ai menang mah da mau kerasa naon, wah bisa we jag-jag. Nu cedera ge langsung lompat deui Pak Doknya. Karaos dah. Aku teh kemarin babak pertama hareeng we Pak Doknya. Wah, ieu mah hareeng. Pas menang mah hilang we gitu kan. Gak ada masalah kalau menang mah Pak Dok. Tapi jadi ada observasi lanjutan ya. Sedang diobservasi. Oh, tapi oke. laporan terakhirnya masih mudah-mudahan bukan cedera yang serius. Oke, kita berarti menunggu update ya dari Dokter Ya, Raffi dan nanti tim ya. Pada saat pulang, tadi sudah pulang, nanti kita lakukan pemeriksaan USG muskuloskeletal, apakah terjadi sesuatu pada ototnya atau tidak, semoga tidak ada. Oke, mudah-mudahan ya, karena memang jadwal masih panjang dan recap ya Pak Dok ya, membutuhkan para pemain yang memang prima balik lagi nih ya. Nah, tadi udah ngomongin gol pertama dari DDS, gol kedua Matteo. Oh, itu mah gol yang aku bilang ya, gol ini adalah gol yang benar-benar cantik. Ya, betul. Cantik banget, bener. Golnya itu kelas itu mah, mau ngomong apa sok ya. Boleh Gimana, dikatakan gol terbaik ya dia di pertandingan kemarin. Golnya yang sangat berkelas seperti roket. Teringat waktu gol juga terjadi Edo di Liga 1. Hampir mirip seperti itu, inverted ke dalam kan, dia bawa, dia langsung decision shooting dan bolanya tuh kita lihat ya, gerak lambatnya tuh bolanya nggak muter, tapi bolanya diam, dan sulit sekali dijangkau sama kiper. Saya boleh katakan itu gol terbaik. Dan itu akhirnya yang sebetulnya ketika gol tersebut itu Persib udah menang. Oh iya. Hanya tinggal menunggu waktu aja. Benar. Ya, betul. Iya. Ini apa namanya, ada. Jadi gol pertama adalah pemberi asa, harapan. Gol kedua adalah kayak yang tadinya udah senang-senang tuh mereka, nggak jadi gitu kan. Gitu kan ya. Kalau misalkan kemarin gol kedua juga itu udah tercipta ya. Kalau berbicara masalah mentality para pemain kemarin down, golnya Mailson itu, nah, itu kan udah dianulir tuh. Nah, gol Mailson dianulir sebetulnya itu bisa membuat para pemain itu down. Tetapi tidak terlihat satu pemain pun yang mengendorkan tempo permainan. Bahkan ya itu golnya terjadi itu, saya katakan yang tadi saya bilang bahwa ini Persib sudah menang gitu kan. Iya. Kalau golnya nggak dianulir berarti kita kemarin 4-2 loh. Iya kan? Kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa ya, ternyata kan pas awalnya kita nyangkanya offside ya. Impact kan enggak. Pas di ternyata kan dikonfirmasi katanya ada pelanggaran, ada sentuhan sih Dok. Biasanya sentuhan itu yang ada sentuhan ketika dia melakukan vertikal jam itu tangannya agak sedikit. Oh, gratil merenya. Teka aja sih. Ya kan itu mah refleks ya kayak misalnya gini gitu kan ya. Susah nahannya juga gitu ya. Tapi kan itu jadi kayak semacam pembuktian juga bahwa sebenarnya bisa kok bikin gol gitu kan ya di pertandingan kemarin teh. Jadi kayak makanya pemain-pemain lain juga terus menggempur gitu ya. Dari golnya Matteo, berbicara tentang Matteo, Pak Dokter, kemarin ini juga Matteo kan sempat cedera. Nah, kondisinya kemarin itu memang sudah 100% lagi. Sudah 100%. Kita buktikan dengan pemeriksaan USG muskuloskeletal, ternyata tidak ada posisi-posisi tulang yang jelek. Jadi pada saat itu hanya jaringan di sekitar ankle-nya, kita lakukan terapi, alhamdulillah penyembuhannya cepat. Dan akhirnya kemarin bisa main dari awal ya Matteo ya sampai dengan akhir dan konsisten. Kalau kita lihat mungkin permainannya juga cukup efektif dari seorang Matteo ya. Betul. Nah, Abo ngelihat kemarin golnya Matteo tadi kita bahas ini gol yang benar-benar cantik dan berkelas gitu. Butuh kepercayaan diri yang lebih kan untuk melakukan apa yang dilakukan Matteo kemarin. Ya, karena seorang Matteo, dan saya juga tahu ya, dia direkrut ke sini karena dia juga punya kapasitas yang tidak bisa kita ragukan lagi kan, kemampuannya sejauh ini. Bagaimana dia bermain di AFC sebelumnya juga dia bermain begitu konsisten ya, jarang sekali terlihat salah, lebih tenang, apalagi dia disimpan di center back ya waktu itu. Dan kemarin pun dia melakukan tugasnya juga sangat baik. Dia sering juga rajin juga ke depan ikut membantu serangan, dan ya momentumnya kemarin tepat sekali. Dia melakukan
dia inverted bawa ke dalam, dia melakukan shooting, itu sangat luar biasa. Itu akan membuat kepercayaan diri seorang Matteo itu akan lebih lagi di pertandingan selanjutnya. Kita Yakin tunggu itu. berarti ya aksi-aksi berikutnya gitu kan ya. Dan tak lupa juga satu lagi ya. Apa? Kemarin permainan Adam Alis terlihat begitu lepas juga. Dia sebetulnya yang bisa menghidupkan kemarin lini tengah yang di menit-menit pertama kita hampir dikuasai sama para pemain mereka. Dan Adam Alis kemarin tidak stay untuk bertahan, tetapi dia juga berani melakukan, dan apalagi beberapa kali terobosan Adam Alis itu sangat membahayakan. Aku teh baca statusnya teman-teman aku, cenah mantap Adam Eyebrow, cenah aku teh bingung kan. Adam Eyebrow, oh Adam Alis gitu. Aku kayak sempat ngaulang kan gitu kan. Naon maksudnya gitu kan. Oh Adam Alis. 4 pergantian pemain di babak yang kedua gitu kan ya, menjadi pembeda juga permainan Persib di lapangan gitu. Tapi kalau misalnya melihat dari 4 pemain yang paling memberikan faktor pembeda, tadi kan udah bilang Adam Alis, Robbie Darwis. Tapi sebenarnya di antara berdua, antara siapa? Adam Alis sama Robbie Darwis, atau mungkin juga dengan DDS dan Milson. Impact yang menurut saya sangat positif kemarin sebetulnya DDS juga sih. DDS ya, betul. Mau tidak mau hadirnya DDS mungkin memberikan kepercayaan diri lebih warna juga nggak sih? Dan memberikan kepercayaan diri kepada pemain lain, karena semua orang tahu bahwa DDS itu adalah top skornya, dia mesin golnya Persib. Ketika dia kembali dari cedera, itu membuat moral para pemain lain itu terangkat. Iya. Aya karegregan meureun ya kalau misalnya pas begitu main, karena memang pada saat DDS masuk, jadi kayak seakan-akan Persib juga punya target man gitu ya. Ya betul sekali, karena kan dia proteksi bolanya juga sangat baik, kuat sekali dengan badan yang wow. Badannya kalau sama Abo sekarang gimana? Saya udah langsung Mangga dipayun gitu. Bendera putih. Menyerah gitu. Menyerah aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi kemarin pada saat gol ketiga itu kan sebenarnya di akhir-akhir pertandingan gitu ya. 10 detik lagi kalau nggak salah itu. Iya, di saat semua orang tuh kayak udahlah, nu penting mah teu eleh gitu kan mungkin ya, berpikirnya kan ya. Ya udah nu penting mah teu eleh gitu. Pada saat gol tercipta, gol ketiga, apa reaksinya dari Pak Dokter dan dari Aabo? Kalau aku mah langsung ngorejat, sakomplek gandeng we ku suara aku itu teh lagi nonton bareng gitu. Untuk kebetulan nonton di rumah. Iya. Jadi pas terjadi gol ketiga, spontan semuanya teriak. Gitu. Teriak. Enggak dong. Udah teriak. Ya alhamdulillah gitu kita bisa menang. Tapi memang dilihat salah satunya juga kepintaran daripada Tiron. Iya. Pada saat itu kan ada di sana ada siapa? Ciro, tapi dia ini bagus kan. Sebenarnya banyak pemain di situ tuh, masih ada Ciro, masih ada juga Gustavo, kalau nggak salah Gustavo juga ke depan gitu kan ya. Jadi sebenarnya banyak pilihan, kalau mau passing dia juga bisa, tapi dia juga punya keyakinan berarti kan gitu kan ya. Ya, kita lupa juga ngebahas seorang Tyron kemarin bermain, dia begitu begitu tenang sih sebetulnya. Iya. Apalagi gol terakhir itu 3 center back dia dengan tenang, karena kan paling sulit sekali, kaki kiri itu paling sulit ditebak. 3 pemain center backnya mereka dipikir Tyron ingin langsung melakukan shooting, tetapi dia masih tetap bawa bola dengan tenangnya sampai akhirnya terjadi gol. Ini juga pembuktian seorang Tyron yang sebelumnya sempat diragukan juga ya. Di awal dia cedera, tetapi melihat progres yang sangat baik di Liga 1 dan juga di ACL ini, dia tetap konsisten. Applause juga buat dia kemarin, dan dia selalu menjadi pembeda. Kadang-kadang tim dalam keadaan buntu, dia muncul yang membangkitkan moral para pemain. Makanya itu buah dari kesabaran seorang Tyron ya. Iya, ini bisa dibilang juga Tyron itu adalah salah satu pemain Persib yang memang on fire, The Iceman. Kalau misalnya Kevin bilang di Instagramnya Persib ini katanya Il Maestro, cenah gitu kan, ada kan? Maestro, Maestro. Karena ya mungkin ada aja gitu kan ya, aksi-aksi atau juga semacam kayak ada aja sebuah mungkin sebuah pembeda di lapangan yang dilakukan dan sama Tyron. Kebentuan biasanya. Bener, apalagi dalam tim keadaan tim sedang kosong-kosong mungkin ya, Dok ya. Saya sering melihat, tapi dia selalu muncul di saat yang tepat. Kadang-kadang mencetak gol terakhir waktu lawan Kediri kan, kita masih leading 1-0. Tiba-tiba dia muncul, dia melakukan itu, dan itu di luar nalar kita sebagai
penonton kan. Memang sangat luar biasa pemain yang satu ini. Iya, pokoknya intinya adalah semua gol yang tercipta kemarin ini memang prosesnya sangat-sangat baik. Iya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Persib berjuang sampai dengan akhir, sampai dengan titik darah penghabisan dan akhirnya membawa pulang 3 poin di kancah Asia. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Persib Bandung. Nah, Pak Dokter, kita ngelihat juga kemarin sebenarnya para pemain Persib kan menjalankan fungsi dan perannya dengan sangat baik ya dari lini ke lini gitu kan. Betul. Saya pengen tahu, Cuna Ninit pengen tahu gimana pendapatnya tentang lini belakang, terutama mungkin Nick yang bermain kemarin juga cukup lugas gitu ya. Dan kalau ngelihat pemain lawan, itu kan jarak rangkung ya, gitu kan, dan ya hareuras oge gitu. Betul. Gimana ngelihat penampilan lini belakang? Terutama Nick mungkin sama Gustavo. Iya, kalau melihat secara keseluruhan lini belakang Persib kemarin terlihat solid. Ya, tapi yang lebih menonjol sepertinya sosok Nick ya. Dia selalu menjadi pembeda juga di beberapa kali pertandingan. Dia udah berapa musim di Persib dan lebih tahu bagaimana dalamnya cara bermain Persib. Bahkan terjadinya gol dari DDS itu kan tidak lepas dari sosok Nick yang ikut membantu ke depan dan dia melakukan shooting yang sangat keras. Ya terjadilah gol. Ini kemarin betul-betul dia seperti tidak capek dengan jadwal yang begitu padat ya. Dia selalu tampil all out, mau baik di Liga 1 ataupun di AFC, dia selalu paling terdepan kalau melihat sentuhan bola yang dia dapatkan di setiap pertandingannya. Dan jarang sekali terlihat salah sosok Nick kemarin. Oke. Karena kalau misalnya kita bicara 2 center back ya, Gustavo sama Nick ini justru jarang yang terkena rotasi. Ya kan, kalau yang lain mungkin kan ada rotasi ya Pak Dokter ya. Tapi kalau yang seingat aku, kalau 2 center back ini jarang dilakukan rotasi baik di Liga 1 maupun di Asia, ya nggak? Iya, mereka itu biasanya kalau kena rotasi kalau akumulasi aja. Iya. Iya kan? Iya, itu mah ngarenghapnya. Itu udah pasti itu. Tapi mereka tidak tergantikan sih sejauh ini nih. Iya. Apalagi Nick lah udah lama banget. Dia bisa membantu juga adaptasinya seorang Gustavo. Saya pikir Persib tidak pernah kehabisan ya sosok 2 center back yang sangat kokoh. Apalagi Nick. Ya boleh dikatakan dia seorang legendnya sekarang ya. Iya, untuk lini belakang ya. Iya, Pak Dokter nih ngomongin Nick juga mungkin termasuk pemain yang tanda kutip jarang sebenarnya kalau kena cedera gitu ya. Ada treatmentan khusus nggak Pak Dok? Jadi sebenarnya untuk Nick dia punya semangat yang sangat tinggi. Jadi pada saat cedera sebenarnya untuk Nick Kuiper sendiri dia tidak mau makan obat-obatan. Jadi dia tidak mau. Jadi paling dia lakukan kompres-es. Setelah lakukan istirahat, kompres-es, setelah itu ikut yang program fisioterapi berikan. Jadi dia kalau nggak penting-penting sekali, tidak memerlukan sekali, dia tidak mau diberi obat-obatan. Oh gitu. Jadi emang mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, dia lebih melawannya dengan istirahat gitu ya Dok ya? Istirahat dengan kalau nggak di booster sama vitamin. Vitamin. Nah itu vitamin T penting. Untuk obat-obatan hampir jarang. Nggak mau ya? Nggak mau, pada saat mau dikasih juga kadang-kadang dia menolak. Nolak nanti kumaha Dok? Alim abi mah gitu. Enggak mau. Pak Dok udah bisa pada ngomong bahasa Sunda belum yang asing-asing? Paling berapa kata. Saya jarang ini. Kalau bahasa Sundanya suka sama Mang Iyang. Kan Mang Iyang bahasa Sunda terus. Jadi komunikasi. Tapi ada cocok ya Pak Dok ya? Tapi bisa komunikasi. Nyambung ya. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Sunda. Itu harus dicoba kayaknya di podcast episode berikutnya. Jadi kita akan berbicara dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Tapi gitu ya. Satu-satu ngomongnya tuh cika nyambung tuh gitu kan ya. Udah sepak bola bahasanya universal. Sok ya. Harus bisa dimengerti gitu. Ini ke Pak Dokter lagi nih Pak Dok, banyak pemain-pemain Persib yang memasuki musim ini tuh cedera ya, bukan banyak, mungkin ada ya. Ini yang orang pengen tahu adalah bagaimana update kondisinya bukan Bule Fikri ya, Bule Rezaldi. Iya bisa Pak Dokter kayak Bule emang kunaon Bule Fikri cenah sanesnya Pak Doknya, Bule Rezaldi dan juga Bow. Nah, dari Rezaldi dulu lah. Untuk Rezaldi memang pada saat terakhir cedera di bagian lutut kiri ada akumulasi cairan di lututnya. Sudah kita ambil, sekarang
sudah dilakukan terapi dan fisioterapi. Tadi saya telepon hari ini, kebetulan hari ini dia ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun sambil menanyakan kondisinya. Jadi dia mengatakan, alhamdulillah dok, mulai latihan ke depan dia mau gabung dengan tim untuk meningkatkan kebugarannya. Mudah-mudahan cederanya tidak kambuh. Oh, jadi Pak Dokter teh nelpon, boleh happy birthday, gimana kondisi gitu kan? Terus kata Rezaldi teh ngejelasin kondisinya, Pak Dok mana kuehnya gitu nggak? Kado dong gitu Pak Dok, gitu nggak ditagih nggak Pak Dok? Ente. Enggak. Oh gitu. Oh suga teh ditagih kado meureun gitu. Pak Dok aya meureun kado-kado mah cenah gitu enggak ya? Enggak. Kalau bau gimana Pak Dok? Kalau bau memang ini memasuki pada tanggal 13 sekarang teh 3 bulan pasca operasi ACL. Jadi memang masih ada program-program yang dia mesti jalankan minimal selama 6 bulan. Jadi ini baru memasuki 3 bulan di tanggal 13 sekarang. Tapi kalau dilihat dari peningkatan keadaan umum daripada Febri, alhamdulillah baik sekali. Progresnya baik ya? Progresnya baik sekali ya. Oke, kan kalau yang ditakutin sama pemain itu adalah pasti cedera ya. Nah apalagi cederanya yang memang cukup parah sampai membutuhkan waktu untuk menepi yang cukup lama gitu. Febri kan berarti sekarang sudah masuk 3 bulan ya, nanti tanggal 13 kata Pak Dokter gitu. Sebenarnya untuk ACL sendiri normalnya bisa kembali lagi. Kita nggak ngomong main lah ya, mungkin kembali ke lapangan, main dengan bola tik-tak aja gitu, itu berapa lama? Jadi nanti tergantung daripada keadaan si atletnya sendiri. Tapi mudah-mudahan pada saat operasi, pada saat itu dokternya menyatakan bahwa si ligamen yang digantikan tuh Febri itu sama dengan ligamen asing. Jadi memang si serabut ligamen yang sekarang itu hampir sama dengan orang-orang asing. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi minimal 6 bulan harus dilewati. Setelah 6 bulan baru kita tingkatkan kebugaran. Biasanya bisa 8 bulan, bisa 9 bulan gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Oke, 8 bulan, 9 bulan. Artinya untuk musim kompetisi ini lepas? Kelihatannya kalau jadwalnya saya kurang tahu, tapi kalau seandainya sampai sekian bulan ya Febri konsentrasi di bagian pemulihan bagian lututnya. Oke, berarti lebih baik mungkin fokus dulu sekarang pemulihannya satu-satu gitu ya Pak Dok ya. Kalau sekarang program yang dijalaninnya? Fisioterapi sama melatih kekuatan otot di sekitar bagian yang cedera. Jadi quadriceps femoris, hamstring, gastrocnemius semua di latihan untuk kekuatan ototnya. Jadi pada saat si otot-otot sekitar bagian yang cedera di bagian lutut kuat, jadi bebannya akan berkurang, jadi ditahan dulu sama otot-otot bagian atas atau bagian bawahnya. Oke, jadi penguatan gitu ya? Jadi latihan penguatan. Oke, betul. Seminggu setiap hari? Hampir setiap hari. Tergantung nanti kalau pelatih memberikan jadwal libur ya ikut libur. Oh, jadi ikut jadwal tim ya? Ikut jadwal tim. Oh, dan karena Febri juga walaupun sedang penyembuhan cedera tetap butuh recovery. Jadi kalau misalnya timnya libur, ya ikut libur yang lagi recovery cedera gitu. Ya. Tapi tergantung mungkin ya Pak Dok ya. Tapi tergantung seperti kemarin pada saat ke Singapura, mereka tetap melakukan terapi di hidroterapi di air. Febri, Rezaldi, Edo sama Dimas Sudrajat. Oh iya. Jadi ikut terus dan kebetulan untuk hari ini tim datang, ada waktu libur sampai ke hari Selasa diliburkan juga. Oh, libur dulu, nanti mulai lagi. Mungkin itu mengantisipasi supaya fisiknya juga sama kali ya sama yang lain, walaupun nggak main gitu kan, nggak sama tim di lapangan gitu, tapi jadwalnya tetap sama. Jadi update-nya seperti itu Boboto untuk Febri, karena memang mungkin kan banyak pertanyaan ya. Ini gimana update kondisi kesehatan atau kabar terakhir dari seorang Febri Haryadi. Jujur, mungkin Abo kita sempat bahas kehilangan ya. Persib itu sangat kehilangan Rezaldi tanpa mengecilkan peran dari pemain lain, tapi hilangnya Febri dan juga Rezaldi ini cukup berpengaruh besar kepada permainan Persib. Ya,
melihat peran Rezaldi selama ini juga dia cukup baik di tim. Seperti yang Ninit sampaikan tadi, kita juga tidak mengesampingkan kemampuan yang lain karena jujur melihat skuad kedalaman Persib itu kan memang merata ya, dalam balance. Tetapi kalau misalkan satu hilang itu juga sulit sekali mencari penggantinya kan. Makanya berharap sih update yang disampaikan sama dokter tersebut itu kan secara medisnya ya dok ya. Tapi kan kembali lagi kepada si pemain tersebut. Biasanya kan ada yang lebih cepat juga gitu kan. Kita berharap sih kepada pemain yang cedera yang sekarang lagi di tahap penyembuhan itu dia bisa betul-betul segera pulihnya cepat gitu ya. Karena kan kompetisinya sangat padat gitu kan. Tetapi juga sangat disayangkan juga kalau dipaksakan juga risikonya dampaknya juga sangat bahaya juga. Lebih baik kalau kata dokter tadi ya teruskan yang selama ini dilakukan gitu kan. Bahkan 9 bulan kalau boleh saya katakan sih sepertinya kalau untuk Bow bisa lebih cepat mudah-mudahan. Bisa lebih cepat ya. Selain karena ototnya juga kan kalau melihat ya ototnya sangat bagus. Selain dia mengikuti program yang diberikan sama fisioterapi, dia juga rajin sekali di rumahnya melakukan latihan penguatan. Itu jadi, sih. Semoga hanya 6 bulan udah bisa tampil ke lapangan. Karena memang balik lagi mungkin ya Pak Dok ya, kalau yang namanya catatan medis gitu kan itu dokter yang lebih tahu ya. Tapi kan mungkin kondisi mental dari masing-masing pemain itu kan beda-beda ya. Maksudnya bawaan pemainnya beda-beda nih. Pak Dok mungkin ada nggak sih memberikan suntikan-suntikan selain memang catatan medis yang dikasih tahu ke pemainnya bahwa update-nya segini ya dari medis gitu kan ya. Mungkin suntikan-suntikan semangat gitu kepada pemainnya secara pribadi. Karena pada saat atlet cedera biasanya apalagi cederanya yang parah berat, yang sampai naik ke meja operasi biasanya ada rasa kayak semacam trauma gitu. Jadi saya biasanya memberikan semangat ke mereka tuh Feb tenang, ini kejadian bukan hanya di Febri. Jadi kejadian ini seperti Melson 5 dia kan sebenarnya pernah cedera ACL di tahun 2016 itu. Tapi di tahun berikutnya dia malah jadi pemain terbaik. Nah, jadi saya kasih gambaran-gambaran seperti itu. Walaupun ada kecewa tapi ya dikasih semangat-semangat yang seperti itu. Jadi yang pasca cedera ACL ternyata masih bisa berkontribusi baik untuk berprestasi. Berarti secara psikis juga memang ada suntikan-suntikan semangat ya. Dan itu rutin ya Dok ya dikasihnya ke para pemain gitu. Oh iya, karena ya itu balik lagi ya, bukan hanya masalah setelah cedera, operasi, recovery, tapi juga harus ada suntikan-suntikan mental karena mentalnya juga ya trauma gitu kan. Trauma tuh kan sulit ya dihilangkan. Susah, tapi memang tergantung orangnya. Jadi kadang-kadang ada yang cuek, tapi ada yang kepikiran. Nah itu biasanya yang ini yang suka agak lama. Yang baperan ya, udah susah makanya kalau baperan. Rese. Jadi emang harus yang cuek gitu ya. Ya udah nagen dan kayaknya kalau Bow tipikal yang pertama ya, yang cuek ya. Iya. Karena pada saat cedera tuh sebetulnya nggak kelihatan ruptur ACL, putus si ACL-nya. Linu padahal. Karena nggak gini. Pada saat dilihat tidak ada pembengkakan, tidak ada apa. Tidak ada apapun. Terus dia tuh sebenarnya di rumahnya naik tangga masih melakukan hal itu. Cuman untuk tahu kita lakukan MRI. Ternyata setelah dilakukan MRI ternyata putus ACL-nya. Gusti. Saya tuh nggak percaya. Akhirnya saya lakukan MRI lagi di salah satu rumah sakit yang menggunakan kontras. Saya berharap hasilnya lain, ternyata sama, ACL-nya ruptur. Jadi kita lakukan operasi. Itu karena memang ototnya juga kuat dia ya Dok. Ototnya kuat. Jadi nggak kayak orang yang biasa kalau ruptur tuh rajin nge-gymnya tuh pasti cepet. Ototnya memang bagus. Ya mungkin tambahan. Waktu itu ya Dok ya. Waktu pas lagi pertandingan, pas kesorot banget, dia lagi meringis kesakitan itu. Wah kayaknya ini serius nih. Saya nonton ini kayaknya serius. Bener aja. Oh tapi emang aya nu main-main meringis teh? Diving diving kan. Abo sebagai seorang striker dulunya zaman dulu sering diving, meringis pura-pura nggak? Ya, itu kan bagian dari taktikal. Itu udah. Kalau dulu memang saya ada mendapatkan beberapa atlet. Nah. Kalau memang sebetulnya tenaganya habis, nafasnya habis, dia tiba-tiba
Saya bilang nih sebentar lagi pegang engkel. Oh. Tapi alhamdulillah untuk yang sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Oh. Enggak, karena kalau yang zaman dulu Dok, tidak secanggih seperti sekarang. Nggak akan ketahuan. Iya, jadi kadang-kadang gini ya, dulu infrastrukturnya ya tidak secanggih seperti sekarang. Iya. Jadi resiko cederanya sebetulnya semakin semakin mudah ya dengan lapangan yang sangat keras. Tetapi kan kalau sekarang betul-betul diperhatikan dalam hal apapun, giginya tadi kata dokter juga, terus masa recovery-nya, penyembuhan ototnya, dan memang terbukti kan tidak terlihat para pemain seolah-olah kecapean gitu. Kalau dulu dikasih jadwal seperti sekarang, tidak secanggih metodenya kayak yang sekarang dilakukan. Tepar kayaknya pemain. Pingsan gitu ya. Iya. Pingsan langsung aja. Abi tekiat gitu. Oke, terakhir nih sebelum kita menutup podcast kali ini, kemarin juga nih Abo banyak sekali kita lihat bobotoh yang memang mendukung secara langsung Persib di sana, bernyanyi, merayakan kemenangan gitu kan ya. Kalau aku jujur aku merinding. Jadi hatur nuhun pisan bobotoh yang kemarin sudah mendukung langsung ke sana, tapi pastinya dukungan dari para bobotoh yang nonton di TV, Bon Jovi sama kayak aku ini juga banyak ya, ngadoa tuluy gitu kan ya. Nah, Abo ngelihat kemarin gimana bobotoh ada di sana, nyangka nggak akan sebanyak itu? Ya sebetulnya udah nggak diragukan lagi sih Nit, karena kan kalau berbicara masalah bobotoh itu kan bobotoh se-alam dunia, dimanapun Persib bermain selalu ada, apalagi kalau melihat jarak ya, Singapura sama Indonesia kan dekat, seolah kita tur ke Surabaya ya kan, seperti itu. Iya kan? Benar dong. Jadi kalau kemarin penuh, bahkan kita sebetulnya yang lebih menguasai, kita yang lebih dominan sebetulnya di situ kan, seperti bermain di kandang aja, dan itu membuat para pemain itu seperti mendapatkan vitamin lebih, dan akhirnya kemarin terbukti. Bobotoh yang nonton di Singapura juga terhibur, para pemain juga memberikan suguhan yang sangat memanjakan para bobotoh yang ada di sana. Oke, nah seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk para bobotoh yang kemarin datang langsung ke Singapura, memberikan dukungan kepada para pemain Persib, lalu juga yang nonton di rumah masing-masing, yang nonton bareng, ini pasti banyak banget. Salah satu ciri khas dari Persib Day adalah ketika Persib main, tukang dagang hararese. Itu mah udah pasti di mana-mana. Tidak ragang. So, Pak Dok, ada nggak di rumah Pak Dokter, daerah rumah Pak Dokter misalnya? Kan kalau malam-malam mah apalah dagang apa suka banyak ya. Tapi kalau Persib Day mah ada ragang tuh, datar utuh. Jadi memang pada saat Persib main di jalanan atau di sekitar rumah memang agak sepi. Sepi kan? Mereka pada nonton nobar. Iya, di tempat Abo gitu nggak? Bukan tukang jualan aja, kalau udah tukang jualan udah ini sampaikan, tetapi ada juga salah satu nggak usah disebutin lah ya. Tapi kalau ada pengajian itu dipercepat juga pengajiannya. Iya beneran. Iya. Hari ini Persib main gitu. Iya. Ngajinya dipercepat ya. Itu sering saya dengar. Iya. Dari teman saya sendiri itu. Betul. Jangan dulu ganggu ya, Persib main itu. Iya. Tapi saking mencintainya, darah birunya. Benar. Karena Persib memang bahasa hati. Benar Persib mah bahasa hati. Jadi dari hati kita juga semuanya, dari hati kita yang terdalam mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, yang pertama terima kasih untuk perjuangan dari tim Persib Bandung yang berjuang sampai dengan akhir. Terima kasih. Thank you Bojan Hodak. Thank you Bojan Hodak. Ayo yang nyanyi tiap episode ya. Terima kasih coaching staff, lalu juga semua tim, para pemain, termasuk Pak Dr. Raffi dan tim kesehatannya. Ada visio tercepat dan terganteng satu liga ya, Benny ya. Benedictus ya itu. Lalu juga Abo juga terima kasih banyak. Sama-sama, kita nanti nyetadion sekali-kali mah ya, biar bisa melihat seperti apa permainan dan kerasa deg-degannya teh. Siap. Abo tahun ini udah berapa kali ke stadion musim ini? Sekarang sudah mulai tidak terhitung nih. Oh, udah mulai seru nih nonton. Jadi udah sering ke stadion. Oh musim ini aku yang belum ternyata, nanti Maya blunder Ninit ngajakan tapi Ninit acan cenah musim ini ya. Pak Dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat terus karena Pak Dokter harus sehat biar pemain semuanya sehat ya. Amin. Hatur nuhun sekali lagi. Amin semuanya, dan mudah-mudahan ke depan Persib kemenangannya terus berlanjut, tidak hanya di Asia tapi juga di
Indonesia alias di Liga 1. Akhirnya saya Ninit Kaluna pamit, Aabo dan Dr. Raffi juga pamit. Makin semangat dukung Persib bareng Indomie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.